seperti yang dijelaskan Pak Polda tadi, ya dari sisi hukum, ya selama itu tadi, jadi keterangan yang secara singkat yang saya bisa sampaikan bagi Bapak Kepala. Dan sudah ada surat dari Bupati Kero almarhum pada tanggal 15 Januari. Kenapa tidak ditindaklanjuti? Atau ini by emission sengaja dilakukan pembiaran? Gak boleh itu. Ini tanah Papua adalah tanah yang damai. Yang kemudian ada data rekor yang cukup sama juga dengan mereka yang melakukan perbuatan sama orang lain. Tapi kenapa? Ya kan? Ada kebanggaan yang dimainkan. Itu yang pertama. Orang Papua sangat baik dan terbuka diri. Siapapun yang datang di Papua untuk cari makan dan hidup, silakan. Silakan. Tapi yang punya riwayat baik. Tidak boleh seperti yang punya rapor di Poso, di Ambon dan segala macam. Sekalipun di Papua belum terjadi, tapi kami sudah takut. Secara sinis, orang Keren besok mungkin akan pindah tinggal di PNJ. Itu yang lebih sulit. Beliau menyatakan begini, selama saya datang ke sini sebagai ulama, sebagai kiai. Kemudian kalau sebagai pimpinan Laskar Jihad waktu di Ambon itu kan 15 tahun lalu. Saya sekarang ini sebagai ulama, sebagai kiai. Saya mau membangun pondok pesantren, lembaga pendidikan, karena moral bangsa Indonesia ini sudah sangat rusak. Oleh karena itu saya harus membangunnya di tanah Papua, memulai di tanah Papua. Ini informasi dari LPDK di kantor umum Majelis Ulama di Kota Raja. Kita mau minta tabayun, klarifikasi maksud kedatangan beliau ke Papua. Di sana sempat terjadi ketegangan karena dari Majelis Muslim Papua itu jelas-jelas sempat berargumentasi dan meminta Jafar Umar Saleh untuk tidak di Papua, karena kami di Papua sudah damai selama ini, jangan merusak tatanan kerukunan dan perdamaian kami di Papua. Ya, karena ajaran-ajaran yang beliau bawa ini yaitu mengujar kebencian, menyatakan sesat di internal umat Islam sendiri atau mengkafirkan orang di luar Islam. Nah, ini yang kita tidak terima dan kita menolak untuk beliau mendirikan pondok pesantren di Papua dan keluar dari Papua. Dan pada tanggal 29 Desember 2015, Majelis Ulama resmi mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bapak Gubernur dan juga tembusan ke Bupati Kero. Waktu itu belum sampai ke Kero, maaf. Ya, masih di Kota Jayapura, di Koyak, Barat. Di sana mereka mengontrak 2 rumah di Jalan Manokwari. Kemudian kami juga menyelesaikan FKB, tapi FKB sendiri berdasarkan hasil surat dari Majelis Ulama kepada Bapak Gubernur, Pangdam dan Pak Kapolda dan jajarannya dan stakeholder yang ada. Tetapi sampai saat ini memang belum ada tindak lanjut. Kemudian justru kami kaget beliau membuka pesantren di membeli lahan hampir sekitar 25 hektar di Arso 14 dan sudah ada sampai surat ketiga, teguran ketiga dari Bapak Bupati sampai saat ini. Terakhir 51 anggota TMP ke sana, sampai saat ini belum ada tindakan yang konkret.
bagi para pendatang baru di Papua. Jadi orang luar yang non KTP Papua ini yang datang wajib lapor melalui perangkat-perangkat terdepan seperti RT, RW, kepala kampung, kepala distrik, bupati, wali kota. Jadi kita harapkan ini bagian dari upaya kita mengetahui lebih awal siapa-siapa saja orang yang datang ke Papua, apakah untuk tujuan yang baik atau tujuan yang buruk. Nah, inilah salah satu upaya kita. Sore ini kita akan mengundang Forkopimda, tokoh-tokoh rapat di kantor kita, dan kita ingin mendapatkan dukungan dari aspek preemptif dan preventif. Kalau aspek penegakan hukum kan sudah pasti itu adalah ranahnya kita hukum. Tapi kalau upaya preemptif dan preventif ini harus melibatkan masyarakat luas, tidak bisa dikerjakan oleh polisi sendiri. Bahkan kita memohon kerjasama dengan unsur pemerintah daerah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, dan tokoh masyarakat, agar daya deteksi kita terhadap orang-orang yang mencurigakan ini bisa lebih efektif, lebih awal. Kemudian tadi juga dibahas kaitan masalah keberadaan Jafar Umar Talib. Kami mengajak kepada semua pihak kita tetap bertindak tentunya berdasarkan konstitusi negara, berdasarkan hukum yang berlaku. Kepolisian dalam hal ini juga terus melakukan antisipasi dengan melakukan pengawasan, deteksi dini terhadap kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. Apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan mengarah kepada perbuatan pelanggaran hukum atau tidak gitu. Kemudian apabila ada peraturan-peraturan perda yang dilanggar, ya tentunya kita dorong pemerintah daerah bertindak. Jadi biarlah itu menjadi ranah pemerintah daerah. Apabila berkaitan dengan hukum perdata tentu ada saluran hukumnya. Tapi kalau kaitan masalah pidana, apalagi sekarang ini berkaitan dengan masalah terorisme, tentunya kalau ada hal-hal yang mengarah ke sana, ya itulah menjadi bagian ranah kita, ranah kepolisian untuk melakukan tindak lanjut sesuai berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi kita harus bertindak kepada semua warga negara kita ini harus berdasarkan hukum. Negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum. Kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap warga negara kita, kecuali dia ada pelanggaran hukum yang dilakukan dan melakukan penerapan hukum juga kita harus mengacu kepada hukum acara yang ada. Kita tidak boleh melampaui batas, harus terukur untuk dapat menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dengan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi yang bersangkutan, kita bersama jajaran kita khususnya dari Polres Kerom akan terus secara intensif 1 kali 24 jam melakukan pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang kita duga bisa berpotensi ya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang Papua. Itu aja. Pak, ini Pak Jafar Umar Talib sekarang dalam pengawasan pihak aparat. Iya, betul. Benar sekali dalam pengawasan. Pengawasan yang dimaksud apakah pemantauan 24 jam aktivitas dia atau seperti apa? Iya, dari mulai datang naik pesawat, turun di bandara, sampai aktivitas berikutnya itulah bentuk pengawasannya. Sebelumnya tanah yang dibeli kabarnya untuk peternakan saja, tapi sekarang sudah ada pendirian bangunan-bangunan, itu gimana? Nah, itu pemerintah daerah kita persilakan untuk tegakkan aturan. Apakah kaitan masalah perda, masalah IMB dan sebagainya. Biarkan saja pemerintah daerah yang bekerja. Artinya tidak semua diselesaikan dengan urusan polisi. Tapi emang pantauan intelijen polisi, apakah Jafar Umar Talib belum melakukan ke arah pidana untuk sejauh ini indikasi-indikasi mengarah kepada pidana belum ada. Oleh karenanya situasi-situasi dalam masyarakat ini wajib kita kelola agar kehidupan keharmonisan masyarakat ini itu kan sesuatu yang harus diupayakan terus-menerus. Kita tidak bisa memerintah orang juga agar harus berbuat baik terus. Tapi kan kita mendorong kepada semua pihak untuk hidup harmoni di negara yang berdasarkan Pancasila. Dengan hasil pertemuan-pertemuan kami dari awal 2017 itu terkait dengan lokasi tanah yang ada di Arsumber yang diduduki oleh JUT ini, jadi ada 2 hektar lokasi tanah itu yang awalnya itu dilepaskan atau dibeli dari keluarga dengan maksud peruntukannya untuk peternakan sapi. Ya. Namun dalam perkembangannya berkembang jadi kurang lebih 26 hektar sekian, 26, sekian lah. Nah, dari 24 hektar sekian itu diperoleh dari
kapling-kapling masyarakat yang sudah bersertifikat, artinya sudah dilepaskan oleh Ondo atau pemilik tanah. Sertifikat ini setelah ditelusuri melalui Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Kerom, itu adalah sertifikat Prona dari tahun 92 kalau tidak salah. Jadi itu yang dikumpulkan oleh ada orang yang namanya Pak Iwan itu yang kumpulkan masyarakat itu dan menjual kepada JUT, dibeli oleh JUT. Kalau yang 2 hektar itu dibeli berapa? Kalau itu kami tidak ini berapa yang dibelikan itu, tapi jalan ceritanya itu yang Ondo itu menceritakan kepada kami bahwa 2 hektar itu yang memang itu kami lepas untuk peruntukan untuk ternak sapi. Ada peternakan sekarang? Itu tidak ada. Tidak ada. Tidak Itu ada. tahun Itu yang masyarakat komplain pemilik tanah ini bahwa kenapa sampai sekarang tidak ada ini, yang ada adalah pembangunan. dia beli tahun 2017 ya? Yang 2 hektar? 2016-an. Oh, 16. Iya. Tadi juga Bapak katakan dia tidak dia punya organisasi itu tidak terdaftar di Kesbang. Oh iya, kalau dari sisi ormasnya itu yang JUT ini dalam pertemuan kami baik FKUB melibatkan Kemenak, kemudian SKPD terkait itu memang belum pernah melaporkan ke Kesbang. ke Pemda dalam hal ini melalui Badan Kesbang Pol terkait dengan pendaftaran ormas, kemudian juga di Kemenak juga Kementerian kantor Kementerian Agama di Kabupaten Kerom itu belum. Nah, organisasi namanya apa Pak? Ya. Saya lupa Bu untuk nama organisasi, tapi ada nama pondok pesantren di belakangnya kalau tidak salah nama Asuna begitu. Ya, tapi nama lengkapnya saya tidak bisa menjelaskan itu, tapi Dia masuk di Kerom itu mulai tahun berapa? Masuk di Kerom itu setelah pindah dari Koya, masuk ke Kerom sekitar Desember 2016. Lalu masuk 2017 saya diberikan tugas atau ditempatkan dilantik di Badan Kesbang itu bulan Maret 2017. Awal Maret itu, April itu kami sudah mulai menindaklanjuti terkait dengan keberadaan ini. Kami tidak lanjuti, bukan kami ini Kesbang ini, tapi memang sudah ada pertemuan dulu oleh KUB. KUB sudah dengan ormas muslim mereka sendiri itu sudah ada pertemuan itu, sehingga masuk di bulan Maret April itu karena ada namanya isu-isu terus itu, sehingga kami dengan fasilitasi Kesbang fasilitasi mengadakan pertemuan dari baik dari FKUB, dari tokoh-tokoh adat masyarakat yang ada kami libatkan, kemudian kami libatkan juga dari Forkopimda Provinsi, kemudian dari FKUB Provinsi, karena juga kami libatkan dari pertemuan di Ahom di Ahom. Ya, jadi itu kami sudah melakukan pertemuan itu. Pengikutnya berapa orang? Pengikutnya dari awal itu dilaporkan secara lisan waktu itu ada 31 orang secara lisan kami laporkan, tapi setelah itu kami minta data waktu itu kami dikasih di data dari kependudukan itu mereka kurang lebih 30 orang. Mereka bawa sendiri atau masyarakat lokal yang bergabung ke mereka? Dari data yang diperoleh dari Dukcapil itu ada dari NTB, ada dari Sulawesi Selatan, kemudian ada dari Nabire 1, kemudian ada dari Jawa Tengah, ya kebanyakan dari Jawa Tengah. Yang lokasi dari 25 hektar itu katanya sudah dibangun di pesantren. Yang bagaimana Bu? Yang lokasi yang dia punya 25 hektar itu sudah dibangun pesantren sana. Itu baru tahap pondasi Bu. Oh, baru tahap Ya, pondasi. tahap pondasi. Dan selama kami masuk di membicarakan itu sampai kita sudah lakukan
turun ke lapangan melakukan operasi justisi. Kemudian kita sepakat mereka menghentikan dan menurunkan papan nama. Kemudian mereka melakukan untuk tidak melakukan aktivitas ya, dari surat bupati itu mereka sudah tidak melakukan aktivitas itu sampai 2017 ya, masuk 2018 ini memang belum kami cek ke lokasi lagi apakah masih sudah tidak ada aktivitas secara secara fisik atau ini. Tapi yang jelas itu 2017 sampai Desember itu, bahkan Januari itu pernah saya lihat itu tidak. Ya, baik, hari ini Majelis Rakyat Papua gelar rapat dengar pendapat dengan Polda Papua, Bapak Kapolda, Pak Pangdam, kemudian Forkopimda Kabupaten Kerom. Ini menindaklanjuti surat pengaduan dari masyarakat kita rasa-rasa terhadap aksi-aksi teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris di Nusantara yang menjadi duka bersama kita di Indonesia. Terutama akhir-akhir ini ada teror bom yang dilakukan oleh terorisme di beberapa titik di Jawa Timur. Kemudian ada penangkapan 2 oknum yang terindikasi mereka adalah kelompok teroris juga oleh tim Sus 88 Polda Papua di Timika, dan juga aksi radikalisme yang dilakukan oleh Haji Jafar Talib di Kabupaten Kerom. Maka kami Majelis Rakyat Papua mengundang Kapolda, Pangdam, dan Bupati Kerom untuk menyampaikan upaya-upaya sebagaimana yang dilakukan oleh pihak keamanan terkait dengan aksi-aksi teror atau kegiatan-kegiatan terorisme, radikalisme yang dilakukan oleh kelompok tertentu di tanah Papua. Supaya dengan mendengar penyampaian usaha-usaha dilakukan oleh pihak keamanan, terlebih khusus Kabupaten Kerom, yaitu didiami oleh Haji Jafar Talib, sudah mengganggu dan rasa-rasa oleh masyarakat Kerom. Dalam rangka itu MRP juga sudah melakukan kunjungan sekaligus ketemu dengan Forkopimda Kerom beberapa waktu lalu dalam rangka menanyakan Bupati Kerom untuk menindaklanjuti tindakan-tindakan terhadap Haji Talib. Hari ini dalam rapat tadi sudah diskusi lebar panjang dengan Polda Papua dan pihak Pangdam untuk apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama Majelis Rakyat Papua. Seketika mendengarkan ini, kita akan mengambil satu kesimpulan, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lembaga ini, kami akan diskusikan semua pembicaraan kami tadi di rapat Panmus. Kemudian ini menjadi tugas Majelis Rakyat Papua untuk menyampaikan kepada masyarakat kami, terutama di kampung-kampung. Untuk itu, dengan hasil ini tentu saja kami akan buat satu keputusan supaya MRP juga bertanggung jawab menyampaikan informasi, mencegah kelompok-kelompok atau orang-orang yang dicurigakan di kampung-kampung mereka masing-masing. Dengan demikian kita mencegah aksi-aksi terorisme yang terjadi di Nusantara ini dan lebih khusus di tanah Papua. Dengan diskusi kami ini, maka MRP juga menjadi tanggung jawab untuk bagaimana caranya memberikan informasi kepada masyarakat kami di 29 kabupaten kota agar mereka juga mencegah di mana berkembangnya teroris di Papua, dengan kewaspadaan yang akan dilakukan oleh masing-masing
kepala keluarga atau di RT tingkat RT atau RW. Dengan demikian kita akan mencegah masuknya orang-orang baru, terutama penduduk baru yang datang dengan maksud yang negatif. Mungkin itu yang tadi sudah kami simpulkan untuk akan kami lanjutkan ke rapat Panmus nanti. Itu terjadi tahun 1995. Tanah yang secara resmi saya lepas kepada pemerintah daerah Kabupaten Jayapura itu Arso 5 34912. Itu ada pelepasannya yang tanda tangani pihak kedua adalah Pak Bupati Jayapura Insinyur Yan Peter Karafir. Untuk Arso 13 dan 14 tidak pernah ada pelepasan. Tanah kurang lebih 3.000 hektar. Yang terpakai itu hanya sampai 1.000 berapa ratus hektar ya. Nah, sisanya itu pemerintah gagal. Karena instruksi transmigrasi itu kan harus dia bina masyarakat asli pemilik tanah untuk masuk dalam kawasan pemukiman transmigrasi yang disebut APPDT. Itu yang disebut APPDT, transmigrasi lokal. Kenyataannya tidak ada. Kasus Arso 14 itu kan panjang, itu kan warganya adalah ex dari Desa Bhinneka Tunggal Ika di Timika. Tapi karena pada saat itu masyarakat Amungme mereka tolak, maka saya di Skamto saya yang terima dan ditempatkan di Arso 14. Persoalan hari ini yang dibahas TMRP tadi, ini persoalan pemerintah. Ada sudah saya tarik tanahnya. Barusan saya sudah tarik tanahnya dan saya sudah kirim surat semua. Baik Bupati, Gubernur, Kapolda, Panglima, Kejaksaan, Pengadilan, MRP. Jadi tanah sudah saya tarik. Tanahnya Jafar ini beli dari mana? Tanah sudah saya tarik. Karena di atas tanah itu saya serahkan pemerintah belum ganti rugikan ke saya. Saya tidak bicara soal saudara saya Umar Jafar Talib. Ingat ya, dia adalah saudara saya tidak bedakan dia dari kulit dan rambut. Ciptaannya kita satu. Artinya pelaksanaan iman dia silakan dia bicara Muslim, saya bicara Nasrani. Iya. Kalau dia mau punya masalah silakan dia berurusan dengan pihak yang berwajib. Tapi status tanah saya sudah tarik kembali. Karena itu sengketa sertifikat dan itu harus diberi ranah pengadilan. Ingat, yang terbitkan sertifikat itu adalah sertifikat Prona. Ya, Prona. Milik masyarakat asli, tapi namanya kan orang lain. Ini. Jadi dia harus berhadapan dengan pengadilan. Saya sudah kasih 3 opsi pada saat kita pernah rapat di Pemda Kabupaten Kerom sebelum Bupati Watai meninggal. Saya yang kasih 3 opsi. 3 opsi yang saya kasih itu adalah penegakan hukum adalah peraturan daerah atau peraturan bupati. Sudah ada? Kedua, tentang fisiologis. Hitung semua dia punya ganti rugi dengan manusia berapa banyak untuk dipulangkan. Tapi harus diganti rugikan dulu oleh pemerintah daerah kalau mau dieksekusi. Yang ketiga bicara masalah HAM. Apakah HAM itu jangan sampai terjadi tuntutan balik dalam pelanggaran HAM terhadap pemerintah? Sudah 3 opsi saya kasih. Saya pelakunya. Terus kenapa? Hari ini masih berputar di lingkungan itu. Kan ada kesalahan Pemda juga. Jadi tinjau sama-sama, jangan blunder ke masyarakat adat. Waktu kemarin kan mereka blunder ke masyarakat adat. Kapolda zamannya Pak Waterpau sudah minta kembali ke adat, Adat sudah tarik kembali, diam. Baik, terima kasih. Berdasarkan rapat kerja atau konsultasi MRP bersama Polda Papua, Kodam, Forkopimda Kabupaten Kerom terkait khususnya keberadaan Jafar Umar Talib atau JUT di Kabupaten Kerom. Pokoknya agama akan menindaklanjuti untuk melakukan konsultasi terkait dengan persoalan ini ke pemerintah tingkat atas, dalam hal ini Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dalam rangka mengkonsultasikan atau mencoba mengecek legalitas daripada organisasi yang didirikan oleh saudara Jafar Umar Talib.
ini betul-betul terdaftar di Republik atau tidak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu akan mencoba untuk mengkomunikasikan lagi dengan Pemda Kerom. Sejauh mana Pemda Kerom menindaklanjuti pertemuan pertama di Kerom dan pertemuan kedua hari ini di kantor MRP. Dia akan mencoba untuk komunikasikan dengan pemerintah Kerom karena ini sudah banyak keluhan, laporan masyarakat yang masuk berkaitan dengan keberadaan Ustadz Jafar Umar Talib.